Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video singkatnya Tifa Komputer. Kali ini Tifa Komputer akan bagi tahu bagaimana cara membuat link yang ada pada bio akun seseorang. Oke. Di sini Tifa Karya akan membuat pakai link yang ada di Tifa Karya. Contohnya adalah seperti ini. Kalian bisa lihat di sini ada link yang bisa kalian kunjungi. Nah, jika kalian klik, dia akan muncul ke menu lain. Di sini ada beberapa link yang aku cantumkan, jadi dia nggak langsung terbuka linknya. Oke, di sini aku tetap buka. Oke, jadi ini adalah hasil yang sudah aku buat. Jadi di dalam linknya ini dia terdapat website, terus ada sosial media, lalu ada lokasi dan juga nomor yang tertera. Di sini aku masukkan nomor WhatsApp ya. Oke. Untuk cara pembuatannya kalian tinggal scroll di bagian bawah. Di sini ada linknya. Tinggal langsung klik aja helling.me. Oke. Di sini kalau misalnya kalian belum mempunyai akun, tinggal mendaftar aja sesuai yang ada tertera di dalam. Tapi jika kalian sudah memiliki akun, tinggal pilih aja mau menggunakan akun Google ataupun akun Facebook. Nah, di sini aku menggunakan akun Google karena sebelumnya aku juga udah pernah daftar. Nah, ini dia tampilan pertama dari helingme.me untuk bagian pengeditannya. Di bagian sebelah kanan itu adalah hasil yang sudah aku edit. Nah, cara untuk memasukkannya adalah dari bagian yang aku tandai ini. Ini ada tautan web. Di sini kalian tinggal masukkan aja linknya, kemudian nanti tinggal tambahkan. Nah, untuk pengeditannya nanti waktu pas sudah ditambahkan, tinggal kalian ganti aja di bagian yang bacaannya tautan web itu bisa kalian ganti secara manual. Oke, jadi kalau misalnya kalian memasukkan link yang tadi berupa misalnya TikTok ya, nah kemudian di bagian tautan webnya tadi itu bisa kalian ganti bacaannya menjadi TikTok atau akun TikTok kalian. Kemudian lanjut untuk menambahkan sebuah gambar ya, di sini ada tanda gambar kecil. Nanti kalian tinggal ikuti aja arahannya, nanti ada pilihan untuk masukkan gambar. Kemudian kalau ada deskripsi, sebenarnya ini nggak terlalu penting kali karena dia berbentuk pro ya, jadi kita nggak bisa untuk memasukkannya. Untuk menghapuskannya kalian tinggal pilih tanda sampah di samping kanan jika memang kalian salah memasukkan linknya. Oke, lanjut di sini ada bagian sosial. Contohnya itu adalah sosial media. Jadi bukan hanya Instagram, WhatsApp, Facebook ataupun TikTok. Jadi ada banyak macam sosial media yang bisa kalian masukkan ke dalam sini. Kemudian di sini ada bagian galeri. Jika ada galeri bisa kalian tambahkan. Nah, untuk bagian galeri di sini ada pilihan. Galerinya itu bisa berupa gambar, bisa juga berupa dengan video dari YouTube. Kemudian di sini ada menu. Nah, bagian menu ini biasanya berupa tentang barang-barang yang akan kalian jual dan termasuk dengan bagian harga-harganya. Kemudian lanjut di bagian sini ada kripto. Nah, kalau bagian sini sebenarnya aku kurang paham ya. Jadi kalau misalnya kalian ngerti bisa kalian masukkan. Lalu yang terakhir di sini ada bagian lokasi. Nah, lokasi ini berupa link ya, sama baru ditambahkan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian menu desain. Nah, di bagian menu desain ini ada beberapa yang sebenarnya tuh kayaknya lebih menarik untuk diedit ya, tapi tergantung dari kaliannya sendiri. Kalau misalnya nggak diedit juga nggak masalah. Oke, kita lanjut. Di sini ada nama pengguna. Nah, di bagian nama pengguna ini bisa kalian edit juga ya. Jadi kalau misalnya mau diedit lebih menarik bisa juga. Kemudian di sini ada nama pengguna singkat. Kalau kalian menggunakan nama yang lebih singkat bisa juga. Kemudian lanjut di bagian header halaman atau di bagian halaman depannya. Nah, ini ada beberapa contoh yang bisa kalian gunakan. Kalau bisa yang pilihan gratis ya. Kalau yang pro itu lain lagi ceritanya. Nah, untuk profilnya juga di sini kalian bisa unggah menggunakan foto apapun itu, bebas ya, karena ada pilihannya juga untuk menambahkan unggahan. Nah, kemudian kita lanjut di bagian layout untuk desktop, tampilan pada komputer ataupun laptop. Di sini ada kolom tunggal sama dua kolom. Jadi dia akan terlihat nanti pada saat kita menggunakan komputer ataupun juga menggunakan desktop. Nah, jadi seperti itu ya, nanti akan ada hasilnya di akhir. Kemudian lanjut di sini ada kode QR. Nah, sebenarnya di bagian tampilannya itu dia udah ada kode QR, tapi kalau misalnya kalian mau menggunakan kode QR tinggal di-download aja. Di situ ada pilihan untuk pendownloadannya. Oke, sekarang kita lanjut lagi di bagian menu temanya. Nah, di bagian menu temanya ini sebaiknya sih pilih yang gratis ya, karena kan lebih enak gitu yang pilihan gratis. Mungkin nggak sebagus yang pilihan yang pro, tapi nggak apa-apa, kayaknya sudah lebih menarik. Di sini banyak pilihan yang bisa kalian gunakan, udah gratis tanpa prabayar. Nah, oke, di sini aku bakal kasih contoh satu yang akan aku gunakan adalah seperti ini.
Jadi apapun yang kalian pilih, misalnya nih yang seperti ini, nanti dia akan muncul di bagian hasilnya yang bagian masih font ya. Nanti dia akan muncul di bagian sebelah kanan. Nah, kayaknya di bagian atas ini aku akan ganti lagi kembali, nggak menggunakan yang seperti itu. Kita tinggal balik lagi ke bagian pertama, avatar, tinggal pilih yang pertamanya. Oke, jadi tampilannya seperti ini. Kemudian kita lanjut lagi, kita masuk ke bagian. Di sini nggak ada yang perlu terlalu diabaikan karena sudah langsung terpilih ya. Terus yang di bagian pro juga nggak ada yang perlu untuk diabaikan karena aku di sini menggunakan gratis, jadi nggak bisa untuk pilih-pilih lagi, untuk diisi lagi juga nggak masalah. Untuk bacaan hailing.me nya itu nggak bisa diganti ya, karena nanti posisinya yang ada di bawah seperti yang di video sebelumnya itu ada di bagian pertama, itu ada untuk klik hailing me nya itu ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian menu pesan. Nah, di bagian menu pesan ini boleh kalian aktifkan, boleh juga di tidak aktifkan. Jadi dia akan muncul di bagian paling bawah. Jadi misalnya nih mereka sudah mengunjungi link yang kamu tadi buat, terus mereka ada yang ingin ditanyakan atau WA-nya yang nggak bisa digunakan atau dari sosial medianya nggak bisa digunakan, bisa mereka tinggalkan pesan melalui dari yang sudah tersedia. Tapi kalau misalnya kalian tidak mau menggunakannya, tinggal kalian matikan saja. Oke, di sini aku kembali lagi ke bagian menu link yang di bagian menu pertama. Di sini ada tautan lanjutan. Nah, kalian tinggal pilih klik tambah. Misalnya ada tautan yang mau kalian tambahkan, silahkan klik aja. Nah, di situ kalian bisa juga memasukkan beberapa hal seperti contohnya buat CV atau misalnya kalian mau masukkan hal yang lain juga bisa. Oke, sekarang kita lihat hasil dari yang tadi udah aku buat. Oke, tampilan pertama kalau misalnya tampilannya tunggal akan seperti ini. Tampilan cuma satu halaman, bagian profilnya di bagian atas dan bagian sisa-sisa linknya ada di bawah. Nah, sekarang aku mau ganti posisinya itu jadi 2 kolom. Oke, seperti ini hasilnya. Nah, di sini kelihatan ya antara 2 kolom sama 1 kolom. Ini 1 kolom, tampilannya seperti ini, dan yang sebelahnya ini adalah 2 kolom. Oke, mungkin ini aja video singkat dari Tifa Komputer. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang sedang belajar. Jangan lupa like dan share ke teman-teman lainnya. Menurut kalian bagus yang satu atau yang dua? Terima kasih, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.